Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang aplikasi turunan grafik fungsi aljabar. Di video kali ini kita ingin melihat bahwa turunan itu bisa membantu kita untuk mempermudah menggambar grafik fungsi aljabar. Seperti biasa, kita mau lihat dulu prosedur dalam menggambar grafik fungsi aljabar. Yaitu yang pertama adalah menentukan titik potong. Titik potong seperti biasa kita punya dua, yaitu titik potong dengan sumbu X dengan mengasumsikan Y-nya sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu Y, yaitu mengasumsikan X-nya sama dengan 0. Nah, kali ini ada perbedaan, yaitu yang kedua kita mau mencari dulu titik-titik stasioner beserta jenis-jenisnya. Karena itu bisa membantu kita menggambarkan titik maksimum dan minimum. Selanjutnya yang ketiga kita mau menentukan selang tempat fungsi naik dan turun. Dan yang keempat kalau diperlukan kita bisa menggambarkan titik-titik lagi untuk mempermudah gambarnya. Sekarang langsung kita aplikasikan. Kita mau lihat nomor 1, kita diminta menggambarkan fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 minus x kuadrat dikurang 8x. Berarti cara pertama adalah mencari tipot dulu. Tipot dari sumbu x. Berarti y-nya yang sama dengan 0. Maka kita punya 0 sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 8x. Di sini bisa kita kalikan persamaan ini dengan 3, maka kita memperoleh 0 sama dengan x pangkat 3 minus 3x kuadrat dikurang 24x. Lalu kita faktorkan sehingga kita memperoleh x dikali x kuadrat dikurang 3x dikurang 24. Nah, ini bisa teman-teman cari menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu teman-teman bisa ingat, yaitu x1,2 adalah minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac dibagi 2a. Sehingga nantinya teman-teman akan memperoleh x1-nya itu adalah 6,62, x2-nya adalah minus 3,62, dan x ketiganya adalah 0. X3 sama dengan 0 ini adalah x yang ini teman-teman. Karena dia tidak sama dengan apa-apa. Jadi x-nya sama dengan 0. Sedangkan x12 itu diperoleh dari rumus ABC-nya. Maka kita akan memperoleh 3 titik. Yaitu 6,62,0 minus 3,62,0 dan pada 0,0. Selanjutnya kita mau mencari tipot terhadap sumbu Y. Berarti kali ini x-nya yang sama dengan 0. Berarti kita punya Y sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 0. Karena fungsi ini semuanya melibatkan x, maka semuanya menjadi 0. Di sini kita memperoleh y-nya sama dengan 0. Berarti tipotnya adalah 0,0. Yang ketiga kita mau mencari titik stasionernya. Berarti kita harus menurunkan fungsi ini terlebih dahulu. Jadi f aksen x ini adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Karena titik stasioner, maka kita sama dengankan 0. Kita faktorkan. Sehingga kita akan memperoleh x minus 4 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kita punya x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan minus 2. Nah, sekarang kita perlu mencari nilai y-nya atau nilai fx-nya ketika kita masukkan x yang tertentu. Berarti f4 itu adalah sepertiga dikali 4 pangkat 3 dikurang 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4. Yang hasilnya adalah minus 26 2/3. Setelah itu kita masukkan minus 2 ke fungsinya. Sehingga kita memperoleh sepertiga dikali minus 2 pangkat 3 dikurang minus 2 pangkat 2 dikurang 8 dikali minus 2. Yang hasilnya adalah 9 1/3. Maka titiknya kita punya 4, minus 262/3. Dan titiknya ketika minus 2,91/3. Untuk menentukan jenis titik stasionernya, kita bisa gambarkan garis bilangan terlebih dahulu. Lalu kita gambarkan titik stasionernya, yaitu ketika minus 2 dan 4. Sekarang kita mau lihat perilakunya pada interval x kurang dari minus 2, x-nya di antara minus 2 sampai 4, dan x-nya lebih besar dari 4. Lalu kita ambil satu titik uji di interval ini, misalnya minus 3. Lalu kita masukkan ke fungsi f aksen ini. Maka nantinya kita akan memperoleh nilainya adalah positif. Berarti di interval ini dia itu monoton naik. Selanjutnya di interval yang kedua kita ambil 0. Kita masukkan ke sini sehingga nilainya negatif.
artinya dia monoton turun. Dan yang terakhir kita akan memperoleh nilainya adalah positif. Berarti kita tahu bahwa minus 2 ini adalah titik balik maksimum dan 4 itu adalah titik balik minimum. Nah, sekarang kita punya dua titik stasioner. Dua titik stasionernya itu adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum. Lalu nanti ada perpotongan terhadap sumbu X di titik-titik ini dan perpotongan dengan sumbu Y di titik ini. Maka nanti gambarnya akan menjadi seperti berikut. Bisa dilihat di sini, titik stasionernya berada di minus 2,91 per 3 dan 4, minus 262 per 3. Lalu terjadi titik potong terhadap sumbu X di minus 3,62,0, di 0,0, dan di 6,62,0. Dan kalau untuk sumbu Y-nya ada di 0,0. Terakhir bisa kita lihat bahwa di interval X lebih kecil dari minus 2, nilainya itu monoton naik. Jadi dia naik terus sampai ke titik stasioner ini, lalu dia turun lagi, lalu dia naik lagi. Maka gambarnya seperti ini. Yang kedua, kita mau menggambarkan fungsi ini. Berarti seperti biasa, pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X-nya. Yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Kita punya 0 sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 7. Di sini teman-teman faktorkan sehingga teman-teman akan memperoleh 2X ditambah 7 dikali X minus 1 yang dikuadratkan. Maka teman-teman akan memperoleh X-nya itu sama dengan minus 7 per 2 atau ketika X-nya sama dengan 1. Dan X-nya sama dengan 1. Karena di sini ada kuadrat ya teman-teman, jadi bisa dituliskan 2 kali. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya berada di minus 7 per 2, 0, 1,0, dan di 1,0. Yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti ketika X-nya sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh Y sama dengan, di sini kita punya X, di sini punya X, di sini punya X. Berarti di sini nilainya 0. Jadi 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 7. Hasilnya adalah Y-nya sama dengan 7. Berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di 0,7. Selanjutnya kita mencari titik stasioner. Berarti kita mau turunkan dulu fungsi fx ini. Jadi kita memperoleh f aksen X-nya adalah 6X kuadrat ditambah 6X dikurang 12 sama dengan 0. Karena titik stasioner. Untuk mempermudah faktorisasi, kita bagi persamaan ini dengan 6. Maka kita memperoleh X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita punya X ditambah 2 dikali X minus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah minus 2 atau X-nya adalah 1. Lalu kita cari Y-nya, yaitu ketika F minus 2. Kita masukkan, kita punya 2 dikali minus 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali minus 2 kuadrat dikurang 12 dikali minus 2 ditambah 7. Nilainya adalah 27. Dan untuk X sama dengan 1, itu kita punya F1-nya adalah 0. Jadi titik stasionernya itu berada di minus 2,27 dan di 1,0. Setelah itu kita gambarkan garis bilangannya. Kita tulis di sini ketika minus 2 dan 1. Berarti kita cari untuk interval X kurang dari minus 2. Misalkan titik ujinya adalah X sama dengan minus 3. Maka kalau kita masukkan ke fungsi f aksen X ini, kita akan memperoleh nilainya adalah positif. Berarti di sini dia monoton naik. Untuk X yang di antara minus 2 dan 1, kita mau ambil titik ujinya adalah 0. Maka kita memperoleh di sini adalah negatif. Berarti dia monoton turun. Dan untuk X lebih besar dari 1, kita akan memperoleh dia adalah positif, yaitu monoton naik. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa X sama dengan minus 2 itu adalah titik balik maksimum. Dan untuk X sama dengan 1 itu, dia adalah titik balik minimum. Jadi ketika kita punya semua titik bantu ini, kita akan memperoleh gambarnya seperti berikut. Bisa dilihat di sini, kita punya perpotongan dengan sumbu X-nya berada di minus 7 per 2,0 dan di 1,0. Setelah itu kita punya titik stasionernya berada di minus 2,27 dan berada di 1,0. Terakhir untuk perpotongan sumbu Y-nya kita punya di 0,7. Lalu bisa teman-teman lihat juga untuk intervalnya. Untuk X lebih kecil dari minus 2 dia itu monoton naik. Makanya nilainya naik terus.
Tapi setelah dia nyampe X sama dengan minus 2, di interval selanjutnya dia monoton turun. Setelah itu dia akan monoton naik lagi. Makanya gambarnya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.